Hai lagi teman-teman. Nah, enggak tahu kenapa saya ingin banget membahas ini karena ini berseliweran di beranda saya. Jadi mungkin teman-teman juga pernah melihat atau pernah membaca ya kan. Jadi ini adalah hubungannya anxiety yang ciri-cirinya itu hampir mirip dengan santet atau ilmu hitam. Nah, teman-teman pernah enggak baca atau pernah enggak melihat video yang isinya tentang itu? Kemarin sempat beberapa lewat di beranda saya, terus kemudian ada juga penjelasan dari salah satu peruqyah kalau tidak salah, tapi yang jelas bukan Ustadz Faizar karena saya mengikuti beliau sih, mulai dari Instagram saya mengikuti beliau. Nah, salah satu Ustadz saya kurang paham itu Ustadz, mungkin beliau peruqyah ya, tapi kayaknya kurang ini juga, saya kurang ngerti juga beliau ini siapa gitu. Jadi beliau menjelaskan salah satu antara lain ciri-cirinya telinga berdenging. Nah, itu sudah pasti telinga berdenging ini anxiety banget gitu kan, telinga berdenging. Terus habis itu tengkuk ini panas, habis itu susah nafas, dada berdebar, kadang dada nyeri dan sebagainya. Nah, itu menurut versinya beliau itu adalah salah satu santet gitu. Nah, cuma saya melihatnya bahwa itu juga salah satu ciri dari anxiety karena saya sempat ngalami juga ya kan, saya sudah ngalami juga gitu loh. Cuman di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa ya kalau anxiety ya anxiety, kalau santet ya santet gitu. Pasti ada perbedaannya. Karena apa? Saya pernah ngalami, dan ketika saya kena anxiety sebelum saya ke psikiater itu saya sempat ruqyah juga teman-teman. Saya sempat ruqyah berapa kali ya, mungkin 2 atau 3 kali dengan ustadz yang berbeda gitu, dan dari 3 ustadz tersebut tidak ada reaksi apa-apa teman-teman gitu loh, tidak ada reaksi apa-apa. Dan saya juga di rumah ada daun bidara, jadi memang dari dulu saya kan tinggal di Banyuwangi ya teman-teman, jadi tahu sendirilah Banyuwangi itu seperti apa. Jadi di rumah saya itu ya kadang pulang ke rumah tiba-tiba ada kelabang, tiba-tiba di atap rumah ada liar gitu, tiba-tiba bau kemenyan. Nah, itu saya sudah ngalami semua. Nah, itu apa namanya, makanya saya nanam daun bidara. Jadi kalau memang di badan sudah kerasa tidak nyaman, itu saya mandi pakai daun bidara, dan reaksinya tidak sama sih, tidak sama kayak anxiety, tidak sama kalau saya rasain loh ya gitu loh. Jadi awal-awal sebelum saya ke psikiater, saya ke mana, ke apa, di ruqyah juga teman-teman, di ruqyah ke ustadz gitu loh, ke ustadz, ke kiai dengan 3 orang yang berbeda, dan tidak ada reaksi, yang bagaimana, tidak ada reaksi apa-apa gitu, enggak. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa ya kalau mungkin pada waktu itu kalau mungkin santet ya pasti saya bereaksi ya kan. Karena maaf, adik saya itu seorang penyanyi, adik ipar saya itu pernah, jadi dianya itu kena DB di rumah sakit itu ya hasilnya nggak jelas gitu loh. Terus akhirnya saya bawa pulang, di rumah itu dia nggak bisa bangun gitu loh, nggak bisa bangun, katanya kepalanya ini kayak ditarui apa batu gitu. Akhirnya saya putuskan untuk ruqyah. Nah, itu bereaksi, jadi teriak-teriak, jadi kayak kuntilanak gitu, katanya dia nggak mau keluar dari tubuh adik saya. Nah, berbanding terbalik dengan saya yang awal-awal kena anxiety, saya mikirnya juga gitu, apa ada hubungannya dengan ilmu hitam ya, apa ada hubungannya dengan apa ya gitu loh. Akhirnya saya ruqyah, dan ruqyah dengan 3 ustadz, tidak ada reaksi teman-teman, sampai akhirnya yaitu saya memutuskan untuk ke psikiater. Dan di situ makanya saya bisa bisa menyimpulkan, ini versi saya ya, kalau ada kesimpulan yang lain ya itu terserah ya gitu loh, bahwa apa namanya, santet ya santet, atau ilmu hitam ya ilmu hitam, anxiety ya anxiety. Menurut saya sih beda gitu loh. Kalau menurut saya beda. Kalau santet itu apa ya, reaksinya itu lebih ke ini sih teman-teman, kayak sakit apa gitu. Kalau santet itu kayak gitu loh. Terus ya itu tadi diiringi dengan adanya sesuatu yang ganjal di rumah gitu biasanya gitu. Kalau saya kayak gitu sih, pernah ngerasain juga sih. Cuman kalau anxiety ini beda kalau menurut saya gitu loh. Ya ciri-cirinya kayak gitu sih. Tapi ya enggak tahu ya kalau mungkin santet yang terbaru kayak gitu, nauzubillah min dzalik lah gitu loh. Cuman yang saya rasakan kalau anxiety itu ya itu antara lain ya apa, telinga berdenging dan sebagainya, terdada nyeri, terus tengkuk panas. Nah, itu anxiety ya kayak gitu, dan saya sembuhnya ya ke psikiater waktu itu gitu loh. Dan alhamdulillahnya saya sudah 3 bulan ya teman-teman, saya sudah 3 bulan lepas dari obat psikiater gitu. Kalau ditanya sensasinya masih sering ada enggak? Kalau ditanya jujur, kadang sensasi itu colek-colek gitu, cuman sudah enggak sebesar
yang awal-awal sebelum kita konsumsi obat psikiater. Dan semakin kesini karena kita mungkin sudah ada tebeng ya, sudah mengenal dia, sudah mengerti dia. Jadi pada waktu konsumsi obat psikiater itu saya sambil menyelami, oh anxiety itu kayak gimana sih, terus datangnya gimana sih, terus dia gimana sih gitu. Sambil saya pelajari. Ya akhirnya ketika saya sudah lepas dari obat psikiater, saya menerapkan itu gitu loh. Jadi ketika dia datang, saya sudah bisa mengalihkan pikiran saya. Mungkin saya lebih memfokuskan gitu ya. Ketika dia datang mungkin kerenyang-kerenyang atau tiba-tiba pikiran trauma-trauma itu datang gitu, langsung saya fokuskan ke apa yang ada di depan saya. Jadi tidak saya biarkan pikiran saya itu kemana-mana, yang menyebabkan anxiety atau kecemasan berlebihan itu nanti semakin masuk ke dalam tubuh saya gitu ya, gitu ya. Jadi kalau ditanya selama lepas dari obat psikiater masih sering colek-colek, enggak ada. Kadang sering colek-colek, tapi intinya sudah bisa mengendalikan gitu. Karena mungkin ya dari obat psikiater kan sudah menyembuhkan kita. Nah tinggal gimana ketika sensasi itu datang, kita tidak minum obat lagi, gimana cara mengatasinya. Ya kita sudah bisa mengendalikan, karena kita sudah lebih baik gitu loh, mentalnya sudah baik, fisiknya sudah baik. Jadinya kita ada kemampuan untuk mengendalikan ketika dia datang gitu loh teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, oh nanti takut aku minum obat psikiater nanti tidak bisa ngelepas obat, Masya Allah, alhamdulillah saya bisa gitu loh. Dan tipsnya gimana? Tipsnya adalah yang pertama, fisiknya harus kuat, terus kemudian mentalnya juga harus kuat, pikirannya sudah kuat gitu loh. Memang benar-benar sudah sembuh. Kalau masih ada gejala-gejalanya ya jangan dilepas dulu obatnya gitu loh. Ketika gejala itu sudah tidak ada, dilepas aja. Kalau psikiater saya soalnya kayak gitu loh. Ketika gejala-gejala itu sudah tidak ada, ya sudah, obatnya tidak usah diminum pada waktu dibutuhkan aja gitu. Cuman selama 3 bulan alhamdulillah saya sudah tidak pernah konsumsi obat sama sekali, karena ya saya berusaha untuk bisa mengatasinya gimana. Ketika dia datang saya mau lebih fokus gitu, kita fokuskan apa yang ada di depan kita, intinya gitu. Terus lagi ketika dia datang gitu, kita sudah nanti ada tipsnya ya teman-teman. Misalnya kita tarik nafas terus, nah gini caranya. Terus kalau enggak gitu nanti ini telinga kanan ini agak ditekan ke bawah dikit, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan gitu ya caranya ya ketika dia datang. Tapi setelah saya konsumsi obat psikiater itu sensasinya udah nggak sebesar dulu teman-teman gitu loh. Jadi hanya sedikit gitu. Jadi gitu ya. Kalau saya sih memang, kalau teman-teman kalau memang enggak terlalu parah ya enggak usah minum obat psikiater gitu ya. Cuman kalau saya dulu kan memang wow gitu, saya sudah enggak bisa mengendalikan dan memang sudah parah banget, saya sudah ruqyah, saya sudah ini itu berobat ini itu, dan sampai akhirnya harus ke psikiater. Jadi teman-teman kalau memang masih yang standar atau medium keluhannya anxiety-nya enggak parah ya enggak usah ke psikiater gitu ya. Saya juga enggak menyarankan oh ya anxiety harus semuanya ke psikiater, enggak gitu loh. Kalau saya mengakui saya waktu itu parah dan harus ke psikiater, ya akhirnya ke psikiater gitu ya teman-teman ya. Ya itu sih kalau saya menanggapi tentang anxiety dengan ilmu hitam gitu loh. Menurut saya sih beda sih gitu loh, beda gitu. Jadi anxiety ilmu hitam ya ilmu hitam, anxiety ya dari lambung, dari pikiran gitu loh. Jadi kalau kita pikirannya banyak, kecemasan itu datang gitu loh teman-teman. Kayaknya kalau dari ilmu hitam lebih parah mungkin ya daripada anxiety. Nauzubillah min dzalik sih. Semoga kita dijauhkan dari ilmu hitam ya teman-teman ya. Terus teman-teman yang menderita anxiety, lambung, kecemasan berlebihan, semoga lekas diberi kesembuhan oleh Allah. Ini bulan Ramadan, bulan yang bagus untuk berdoa, bulan yang bagus untuk memohon. Jangan lupa untuk terus berdoa, untuk terus memohon, untuk terus berusaha, bahwa Allah akan menyembuhkan kita. Yakin Allah akan menyembuhkan kita. Jangan lupa ikhtiar, jangan lupa mendekatkan diri sama Allah ya teman-teman. Kuncinya adalah Allah, yang menyembuhkan kita adalah Allah ya teman-teman. Jadi tetap minta sama Allah, mendekatkan diri sama Allah untuk meminta kesembuhan gitu ya teman-teman ya. Gitu dulu ya, terima kasih. Assalamualaikum.